Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P.A.D reading lagi dengan mengambil tema yang sangat simple. Apakah dia mencintaiku? Sekali lagi, apakah dia mencintaiku? Nah, ini berlaku untuk orang yang sedang berpacaran atau orang yang sedang PDKT atau orang yang sedang mendekati seseorang, ya itu juga bisa. Untuk mantan juga bisa. Kalau kalian ingin menanyakan perasaan hati mantan di sini, apakah masih mencintai kalian, itu juga bisa. Tapi perlu saya ingatkan, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menyaksikan video saya ini. Jadi tolong bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah vice versa, atau kebolak-balik, move and flow, sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan bisa jadi energi yang kebaca oleh saya di dalam readingan ini adalah energi seseorang yang sedang dekat dengan kalian atau seseorang yang sedang kalian pikirkan. Oke, dan namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara dek-dek yang lainnya. Kalau misalnya kalian berdealing dengan lebih dari satu orang, boleh memilih lebih dari satu dek. Oke, tinggal disesuaikan atau dicocokkan ya dengan situasi dan kondisi kalian, atau disesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian ingin menontonnya juga bisa. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga bisa. Sedangkan genderless tidak melihat gender, ya, tidak terbatas oleh gender. Boleh pria, boleh wanita, boleh anak-anak juga. Siapapun kalian diperkenankan untuk mengikuti readingan saya ini. Oke. Nah, di sini ada 3 dek dari kiri ke kanan. 1, 2, 3. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian. Kalau kalian masih merasa bingung, ya kalian boleh biarkan video ini berjalan dulu sementara saya melakukan beberapa penyampaian dan pemberitahuan kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke? Kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu satu sama lain. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang ada di paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat. Oke? Jadi, mohon gerak cepatnya dengan cara charter order dan booking saya dulu mulai dari saat ini. Jangan kalian tunda-tunda lagi, jangan kalian buang-buang waktu lagi. Oke guys, ditunggu ya. Saya rasa kalian telah memilih, mari kita masuk ke dek kelompok yang pertama. Nah viewers, kita telah masuk ke dek kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number. 1. Apakah dia mencintaiku? Apakah dia mencintaiku? Oke, satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Very soon, ya, very soon. Secepatnya, clearly decide what you want so that it comes to you now. Oke, dari kartu ini saja terlihat ya, ini masih dalam proses ya. Dia masih dalam proses untuk mencintai diri kalian. Oke. Mungkin saja kendalanya dia sedang memiliki banyak masalah. Tapi untuk saat ini masih belum ya, masih belum. Tapi belum tentu ke depannya nanti dia tidak mencintai kalian. Tidak, belum tentu seperti itu ya.
Bisa jadi saat ini pikirannya sedang kacau, sedang ribut, dia sedang memiliki masalah yang mesti dia selesaikan, ya. Dan dia tidak terpikirkan akan perihal cinta itu. Nah, dari kartu Very Soon ini juga ya, secepatnya mungkin kalian berdealing dengan orang ini mungkin masih baru PDKT ya, atau baru pendekatan ya. Bahkan orang ini masih belum menembak kalian atau kalian masih belum menembak orang ini. Ya, meskipun kalian pria, kalau misalnya kalian menembak orang ini tidak bisa secara langsung menerima cinta kalian dulu. Karena dia butuh untuk berpikir, ya, clear dulu, ya. Dia butuh berpikir secara jelas dan mengenal kalian dengan lebih mendalam dulu. Oke? Kita lihat penjelasan dari kartu tarot, ya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who please and choose that number. 1. Apakah dia mencintaiku? Apakah dia mencintaiku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Very Soon. Clearly decide what you want so that it come to you now. Atau bisa jadi vice versa ya, kalian yang masih belum bisa menerima orang ini dulu ya. Saya tarik kartunya secara acak dan langsung sebutkan zodiaknya. Ini 3 zodiak sekaligus, Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Lovers. Oke, zodiak Gemini. The Hierophant. Zodiak Taurus. Eight of Pentacles. Saya udah tahu. Ini zodiak Virgo. The Moon. Zodiak Pisces. Oke, kita lihat saran, pesan, dan nasihatnya untuk diri kalian. Oke. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number. 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan? Konfirmasi dari kartu Very Soon. Clearly decide what you want so that it come to you now. Choose love. Choose love. Pilihlah cinta. You always have a choice. Ya, kalian selalu memiliki pilihan. Make yours with love. Jadikan milik kalian dengan menggunakan hati dan kasih sayang. Terimalah seseorang dengan cara mencintai orang tersebut. Jangan menerima seseorang dalam keadaan yang terpaksa, ya. Dan sekarang saya sudah tahu ya. Very soon ini ya, orang ini sedang memberi kalian peluang, kesempatan, ibaratnya sedang memberi kalian waktu untuk menyelesaikan dan berbenah diri. Selesaikan dulu permasalahan kalian, karena di kartu Choose Love ini ada tendensi ya, kalau kalian yang sebaliknya mungkin memiliki beberapa opsi pilihan ya. Bukan cuma orang ini saja yang mencoba untuk mendekati kalian ya. Oke. Dan orang ini juga mengetahuinya. Orang ini mengetahuinya ya, kalau kalian memiliki orang lain yang mesti kalian pertimbangkan ya kan, dan kalian mungkin merasa kebingungan untuk memilih choose love ya. Dan di sini ada Ace of Wands. Dia berusaha ya, dia berusaha dengan segala macam cara. Dia berharap, sangat berharap sekali kalau dia bisa mencintai kalian, kalau dia bisa jadian dengan kalian, dan hubungan kalian ini bisa sampai berlangsung atau berlanjut ke pernikahan. Meskipun ada beberapa orang di sini yang saya rasakan, antara kalian berdealing dengan orang ini, tidak semua ya, memiliki perbedaan kepercayaan atau perbedaan agama. Oke, tapi orang ini ya berusaha ya
mengeluarkan cara-cara dan ide-ide kreatif bagaimana caranya supaya bisa union, bisa bersatu dengan kalian di balik perbedaan agama ini, perbedaan kepercayaan ini. Oke, karena orang ini mencintai kalian dengan sangat tulus. Jadi kembali lagi, kalau ditanya apakah dia mencintai kalian, iya, the lovers, ya, dia mencintai kalian. Dia berharap, ya, kalian juga bisa mencintainya juga, ya kan? Mungkin yang saya rasakan di sini, ya, antara kalian memiliki masalah kalian sendiri yang membuat kalian masih belum bisa menerima orang tersebut. Mungkin saja ada orang lain di dalam kehidupan kalian yang mesti kalian pertimbangkan, dan di pihak dia, ya, Eight of Pentacles, ya, dia juga seorang yang kayaknya sedang memiliki krisis keuangan, ya. Krisis keuangan itu maksudnya, ya, dia orang yang mungkin agak sibuk, ya. Dia mesti memberikan perhatiannya dengan cara fokus terhadap pekerjaannya juga, ya. Jadi masing-masing kedua belah pihak antara kalian dengan orang yang kalian dealingkan ini, masing-masing memiliki masalah yang belum terselesaikan, ya. Jadi disuruh, ya, kalian cepat-cepat selesaikan masalah kalian dulu. Dia cepat selesaikan masalah dia dulu dengan cara, ya, fokus dulu ke dalam finansialnya dulu, dan untuk diri kalian, cepat selesaikan permasalahan kalian dengan meninggalkan orang-orang yang berusaha untuk mendekati kalian. Oke, siapapun orang itu saya tidak mau tahu, ya. Nah, selesaikan dulu, buatlah sebuah pilihan yang bijaksana untuk memilih. Memilih orang ini atau memilih orang lain. Karena dia sempat meragukan kalian, ya, The Moon. Dia sempat takut dan dia sempat merasa cemas dan khawatir kalau misalnya ada perasaan dia mencintai kalian. Tapi dia merasa khawatir, dia merasa cemas, ya, kalau justru kalianlah yang tidak bisa menerima cinta dia. Karena kalian memiliki banyak pilihan. Makanya di kartu saran ini dikatakan choose love, pilihlah cinta. Apapun yang menjadi pilihan kalian, yang menjadi opsi-opsi pilihan kalian itu, ya kan, pilihlah. Dengan mendengarkan suara hati kalian, dengan mendengarkan perasaan kalian. Kalian sesungguhnya lebih mencintai siapa? Lebih mencintai orang yang kalian dealingkan ini, atau lebih mencintai orang lain yang sedang dekat ke dalam kehidupan kalian? Tidak dipaksakan. Siapapun kalian ingin menaruh pilihan, ya. Tapi mohon choose love, ya. Pilihlah dengan menggunakan cinta, ya. Jangan memilih seseorang dengan rasa keterpaksaan untuk bersama mereka. Karena itu hanya akan menyakiti kedua belah pihak, membuat hubungan kalian tidak nyaman nantinya. Oke? Nah, di sini dia memberi peluang kesempatan kepada kalian untuk memilih, ya. Mau memilih si A atau mau memilih dia. Oke? Dan dari kalian juga, ya. Dan dari diri dia juga, maaf ya. Juga mungkin, ya, dia bisa bersabar untuk menunggu kalian karena dia punya pekerjaan yang mesti dia fokuskan dulu. Sementara dia fokuskan kepada pekerjaannya, maksudnya itulah waktu yang tepat untuk kalian mempertimbangkan kembali, ya, kepada siapa kalian ingin menjatuhkan pilihan. Maka jatuhkanlah pilihan kalian secara bijaksana dengan menggunakan perasaan hati atau dengan menggunakan cinta. Jangan menerima seseorang karena terpaksa. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang pertama ini, ya. Berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple, agak seadanya saja untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian. Langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan. Sedangkan yang lambat, ya, terpaksa mesti antri. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Semuanya tergantung bagaimana gerak cepat kalian. So, jangan kalian tunda-tunda lagi, jangan kalian buang-buang waktu lagi, segera charter, order, dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal waktu yang tepat untuk diri kalian. Oke guys, ditunggu ya gerak cepatnya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus. Barusan akan saya bacakan. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose that number 2,
Apakah dia mencintaiku? Apakah dia mencintaiku? Dan apakah dia mencintaiku? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Heart to heart conversation, ya. Heart to heart conversation berbicara dari hati ke hati, honestly discuss your feeling with each other, ya. Saya merasakan dari kartu heart to heart conversation ini, orang yang kalian dealingkan ini adalah tipe orang yang kayaknya tidak suka untuk mengambil resiko, ya. Tidak suka mengambil resiko kalau misalnya, ya, dia mencintai kalian, tahu-taunya kalian tidak mencintai dirinya, ya kan? Bagusan, ya, dia memilih untuk tidak mencintai kalian, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau misalnya kalian mau mengajak dia berbicara secara serius, heart to heart conversation, berbicara dari hati ke hati, ya kan, berusaha untuk merespon PDKT dia, maka orang ini masih bisa, ya, terbuka hati dan perasaannya. Dia hanya, ya, tidak ingin mengambil sebuah resiko mencintai seseorang dengan sia-sia, yakni cinta tak terbalas, ya, atau kasih yang tak sampai, ya. Dia tidak mau seperti itu. Oke. Tapi ada kemungkinan orang ini bisa mencintai kalian meskipun pada saat ini dia masih belum mencintai kalian. Masih belum, bukan berarti tidak, ya. Oke. Perlu kalian garis bawahi, ya. Hanya karena mungkin saja orang ini takut mengambil resiko kalau kalian tidak mencintainya. Ya, orang ini tidak mau ya, menanggung rasa sakit hati. Oke? Nah, makanya di sini perlu heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Oke? Berbicaralah dari hati ke hati dengan dia, karena ada kemungkinan orang ini bisa jatuh cinta kepada kalian. Oke? Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot, ya. Dear God, Universe, please explain to us, for viewers who pick and choose that number 2, apakah dia mencintaiku? Apakah dia mencintaiku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Heart to Heart Conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Saya langsung tarik kartunya secara acak dan langsung sebutkan zodiaknya. Queen of Swords, zodiak Libra. Six of Cups. Kalian telah lama mengenal orang ini, ya. Sepertinya Six of Cups ini adalah zodiak Scorpio. Justice, Libra. Nine of Coins, Virgo. Nine of Swords. Ini adalah zodiak Gemini. Oke. Kita lihat saran dan pesannya buat diri kalian itu bagaimana. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan, ya Tuhan, terkait kartu Heart to Heart Conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan. Love makes difference. Cinta membuat perbedaan atau perubahan. Love helps heal past hurt. Cinta membantu
menyembuhkan masa lalu yang menyakitkan, and provides a sense of security and self-worth, ya, dan menumbuhkan rasa atau perasaan, ya, nyaman, ciptakan perasaan nyaman, dan buatlah orang ini merasa berharga, ya, saat bersama dengan kalian. Oke. Queen of Swords. Saya merasakan ini orang, ya, kalian telah lama mengenal orang ini. Bisa jadi ini mantan kalian juga bisa, ya. Mantan kalian juga bisa, ya. Tapi hanya untuk beberapa orang saja, ya. Tapi kalau ditanya, ya, apakah dia mencintai kalian? Dia bisa saja untuk mencintai kalian, tapi dia mesti mempertimbangkan kembali. Apakah kalian itu aman bagi dirinya untuk dicintai? Dia mesti, ya, mempertimbangkan, ya, menimbang-nimbang, ya. Barusan dia bisa mengambil sebuah keputusan. Dia, karena seperti yang tadi saya katakan, heart-to-heart conversation, tanpa berbicara dari hati ke hati, dari diri kalian, maka orang ini tidak suka mengambil resiko. Kalau ternyata dia udah mendekati kalian, ya, misalnya contohnya, ya, dia udah mendekati kalian, ya, tahu-taunya dia di PHP-in, atau dia ditolak oleh kalian, kalian tidak bisa menerima dia tidak mau kayak gitu. Bagusan kalau kalian tidak bisa menerima dia, langsung saja dia tidak membuka hati dan perasaannya kepada kalian. Oke? Nah, itulah. Kalau ditanya, ya, apakah dia mencintai kalian? Nah, sudah saya jawab, ini orang, karena dia udah terbiasa hidup sendirian, ya. Dia udah terbiasa hidup sendirian. Dan dia tidak suka ribet, sesuatu yang ribet-ribet, ya, sesuatu yang membuat dia stres, ya kan, sesuatu yang membuat dia overthinking. Bahkan untuk menerima kalian saja dia mesti banyak pertimbangan, ya kan. Dia bisa mencintai kalian, tapi mesti dia pertimbangkan dulu apakah kalian ini tipe-tipe orang yang banyak masalah atau tidak. Nah, karena orang ini tidak suka ribet-ribet, suka masalah, tidak suka mengambil resiko, tidak suka tantangan, ya, tidak suka rintangan. Oke, kalau misalnya di dalam hubungan kalian yang sudah terjalin dengan dia, kalau misalnya hubungan kalian banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan, banyak sekali rintangan, maka bisa jadi orang ini langsung memutuskan, lebih baik kita putus aja lah, ya, daripada hubungan kita ini ribet, banyak cobaan, banyak godaan, atau banyak rintangan. Saya nggak suka kayak gitu. Nah, inilah tipe-tipe ciri orangnya. Tapi kembali lagi, kita bertanya, ya, apakah dia mencintai kalian? Untuk saat ini, sorry to say, ya, belum, ya. Dia masih belum membuka hati dan perasaannya, bukan kepada kalian saja, tapi tidak kepada siapapun. Karena dia tipikal atau tipe-tipe orang yang tidak suka mengambil resiko, ya. Setelah buka hati dan perasaannya, tahu-taunya tidak diterima oleh orang, apalagi tahu-taunya hanya di PHP-in oleh orang, ya kan. Hanya membuat dia stres. Nantinya orang ini tidak suka, ibaratnya cakap kasarnya, ya, pusing-pusing, ya. Dia nggak suka kayak gitu, ya kan. Tidak suka ribet-ribet. Kalau tidak bisa, ya udah, bagusan saya tidak usah mencintai dirinya. Jangankan mencintai dirinya saja, untuk PDKT dengan dia pun kayaknya nggak usah juga. Bagusan saya tidak usah merespon, ya, segala chattingan dia. Daripada tumbuh perasaan saya nantinya, lebih baik saya cuekin aja ini orang, ya kan. Nah, inilah tipe-tipenya. Karena apa? Di kartu saran ini mengatakan, ya, orang ini pernah disakiti oleh orang, ya, pernah di PHP-in oleh orang, pernah diselingkuhin mungkin, ya, dikhianatin oleh orang. Maka ibaratnya apa yang terjadi di masa lalu dia itu sudah meninggalkan kenangan yang sangat membekas sekali. Ibaratnya sudah trauma dia. Oke? Makanya saat sekarang ini dia tidak suka ribet-ribet lagi, dia tidak suka hubungan cinta yang pusing-pusing, yang banyak masalah lagi. Ya kan, kalau, ya, kalian bermain jinak-jinak merpati, misalnya contohnya, ya, pura-pura gengsian supaya menunggu orang ini mengejar kalian, percayalah,
orang yang ada di deck kedua ini tidak bakalan bisa mengejar kalian sedikit pun. Oke? Dia tidak akan pernah bisa mengejar kalian. Karena, ya, sudah cukup pengalaman pahit dia di masa lalu, di mana hubungan dia digorok putus oleh pasangannya secara tiba-tiba sehingga meninggalkan luka yang sangat membekas sekali. Makanya saat ini dia tidak mau mengambil resiko seperti ini lagi. Makanya saran pesan di sini ya, dikatakan orang ini masih ada kemungkinan bisa mencintai kalian. Ada kesempatan, ada peluang bagi orang ini untuk mencintai kalian, asalkan kalian bisa membantu menghealing dia, membantu menyembuhkan luka-luka di masa lalu dia, dan menciptakan, menghadirkan perasaan nyaman. Jangan pernah PHP-in dia, ya. Karena bisa jadi orang ini bisa langsung dendam ya kepada kalian ya. Dendam dan ingin menghancurkan kalian saat itu juga. Oke? Beri dia perasaan nyaman, buat dia merasa nyaman ya. Buat dia merasa kalau dirinya ini masih berguna untuk diri kalian. Masih layak untuk dicintai. Maka, percayalah, orang ini masih bisa mencintai kalian. Meskipun saat ini masih belum, ya. Bukan berarti dia tidak mencintai kalian. Hanya masih belum, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang kedua. Berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian, langsung kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat. Semuanya tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. So, jangan kalian tunda-tunda lagi, jangan kalian buang-buang waktu lagi, segera charter, order, dan booking saya saat ini juga, agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian. Oke guys, ditunggu ya gerak cepatnya. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga. Oke, untuk menghemat waktu saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose that number 3. Apakah dia mencintaiku? Apakah dia mencintaiku? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Past life relationship, ya, hubungan relationship di masa lalu, ya, atau ya bagi kalian, you have known each other before. Bisa jadi orang ini sudah lama kalian kenal. Bagi kalian yang mungkin tidak mempercayai adanya reinkarnasi atau kehidupan kembali. Tapi bagi kalian yang mempercayai akan adanya reinkarnasi ya atau kehidupan kembali, kelahiran kembali, maka kartu past life relationship ini menggambarkan hubungan kalian dengan orang ini sudah terjalin sebelumnya di kehidupan yang sebelumnya. Oke, you have known each other before. Makanya saat ini kalau kalian bertemu atau berdealing dengan orang yang satu ini, kalian merasa kok rasanya orang ini tidak asing lagi ya kepada kalian ya. Padahal kalian barusan mengenal dia saja. Kok kayaknya perasaan kalian sudah begitu akrab ya kepada orang ini ya. Begitupun orang ini juga merasakan hal yang sama kepada kalian. Oke, you have known each other before. Karena memang di masa-masa sebelumnya ya, di kehidupan masa lalu ya, kalian sudah pernah menjalin hubungan, sudah saling mencintai. Oke, itu bagi kalian yang percaya akan kelahiran kembali reinkarnasi. Tapi kalau kalian tidak percaya akan reinkarnasi itu, berarti orang ini adalah orang di masa lalu, di masa entah masa kecil kalian, masa sekolah kalian, di mana kalian sudah pernah lama sekali ya mengenal dia. Oke, tapi kalau ditanya, kembali kita bertanya ya, apakah orang ini mencintai kalian? Ya.
kalau saya katakan iya, ya, meskipun dia belum tentu sadar apakah dia ini mencintai kalian, apakah yang dia rasakan itu adalah perasaan cinta kepada kalian atau bukan. Tapi inti-intinya di alam bawah sadarnya itu, ya, past life relationship itu menggambarkan kalau dia sangat mencintai kalian. Oke? Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pay interested number 3. Apakah dia mencintaiku? Apakah dia mencintaiku? Past life relationship, konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu past life relationship. You have known each other before. Kalian sudah saling mengenal satu sama lain sebelumnya. Saya tarik kartunya secara acak. Saya sebutkan zodiaknya langsung. Six of Wands. Ya, ini zodiak Leo, ya. The Lovers, wow, keren banget. Zodiak Gemini. Ace of Swords. Oke. 3 zodiak sekaligus, Libra, Aquarius, Gemini. Seven of Cups. Ini adalah zodiak Scorpio. Dan terakhir, The Magician. Zodiak Gemini dan Virgo. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pay and choose that number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan? Terkait past life relationship ini, you have known each other before. Saya tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan. Have faith, yakinlah. Bagus banget ya yang ketiga ini ya, dari ketiga deck tersebut ya. Have faith, yakinlah. Trust your faith in this situation. Percayalah kepada takdir Anda. Ini sudah menggambarkan sesuatu yang sakral ya. Percayalah kepada takdir Anda di situasi seperti ini ya. Jangan sempat kalian kehilangan keyakinan. Disuruh kalian optimis. Oke? Six of Wands. Apakah orang ini mencintai kalian? Iya, dia sangat mencintai kalian. Dia ingin ya merebut hati dan perasaan kalian. Memenangkan hati kalian. Dia ingin mendapatkan kalian. Karena ada koneksi soulmate antara kalian dengan orang ini. Ya. Dan koneksi soulmate ini telah terbawa dari kehidupan di masa lalu. Aduh, so sweet banget ya. Manis banget ya. Ibaratnya kehidupan di masa lalu sebelum kelahiran kembali, kalian sudah menjalin hubungan dengan orang ini dengan penuh perasaan cinta setelah meninggal, dilahirkan kembali saat ini di muka bumi ini ya. Kalian bertemu lagi dengan dia dan cinta ini ibaratnya dilanjutkan lagi, to be continue lagi. Oke? Berarti ada kemungkinan kalian bisa bersatu dan bersama lagi. Hanya tunggu, dia menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan kejujuran, alias menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan perasaannya kepada kalian. Ya, saya yakin bukan cuma kalian saja yang merasa orang ini tidak asing ya terhadap kalian. Oke, tapi orang ini di pihak dia juga merasa kalau kalian ini kok rasanya tidak asing ya bagi orang yang barusan berkenalan ya. Kok rasanya ini namanya barusan kenalan ya, tapi kok rasanya seperti udah lama kenal ya. Kok kayaknya udah akrab banget. Nah, gitu. Makanya hal seperti ini sangat mudah membuat seseorang merasa nyaman kepada diri kita. Makanya di sini ada kartu Ace of Swords ya. Ace of Swords ya, dia ingin membuat sebuah keputusan di mana keputusannya dia ingin mengatakan kejujuran
kepada kalian kalau dia mencintai kalian, ya. Meskipun di satu sisi, ya, dia banyak sekali, mungkin kalian berdealing dengan tipe-tipe orang yang charming, ya. Berdealing dengan orang-orang yang sukses, ya, banyak didekatin oleh orang, tapi tak ada satupun, ya, orang-orang yang mendekati dia itu bisa dia pilih. Malahan orang-orang yang berusaha untuk mendekati dia itu dia tolak, dia gorok hubungannya dengan si orang-orang tersebut. Dan The Magician ini adalah terhadap kalian, dia akan berusaha dengan segala macam cara, ya, baik dengan cara yang lembut maupun dengan cara yang kasar, ya, dengan cara yang keras, untuk bagaimanapun bisa harus memenangkan hati dan perasaan kalian, mesti mendapatkan kalian. Jangan sampai dia tidak mendapatkan kalian. Segala macam cara mesti dia tempuh untuk mendapatkan kalian. Makanya ini sangat bagus banget, ya. Bagus yang ketiga ini, ya. Orang ini penuh dengan keyakinan, ya. Makanya di kartu saran ini disuruh kalian untuk yakin juga, sama seperti yang orang ini rasakan. Yakinlah, karena kedua belah pihak kalau sama-sama sudah merasa yakin satu sama lain, ya, maka hubungan ini akan sangat langgeng, sangat harmonis, dan sangat indah banget, ya. Trust your fate in this situation. Percayalah kepada takdir Anda di situasi seperti ini. Jangan kehilangan harapan, jangan sampai diri kalian menjadi pesimis, optimis. Kalau kalian bertemu dengan orang ini, ya, yang saya sebutkan, optimislah, ya. Yakinlah, kalian pasti akan bersama. Dan ada kartu koneksi soulmate di sini. Sampai kapanpun kalian lari kemanapun, ya, kalian buntut-buntutnya, ujung-ujungnya pasti akan kembali lagi bersama orang ini. Karena ada koneksi soulmate, koneksi masa lalu, ya. Hubungan di masa lalu yang terjalin, yang akan membawa kalian kembali lagi kepada diri dia di kehidupan masa kini. Oke? Makanya tetap yakin, jangan kehilangan harapan, ya. Jangan sampai kalian merasa minder, jangan sampai kalian merasa grogi. Jangan pula kalian, maaf kata ya, misalnya merasa gengsian, udah tahu ini past life relationship, ya saya tinggal duduk tunggu aja dia nembakin saya. Jangan kayak gitu, ya. Karena ada beberapa orang, ya, yang pernah personal reading pada saya, selalu kayak gitu, nunggu si pasangannya itu menembak dia dulu. Ya kan, akhirnya apa yang terjadi? Pasangannya pergi saat itu. Oke? Dia tidak mendapatkan pasangannya. Alias orang yang dia cintai malah memilih orang lain. Karena apa? Karena egonya sendiri, gengsinya sendiri. Oke? Nah, jangan sampai kalian seperti ini ya guys, ya. Oke? Langsung sikat aja, ya. Zaman sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, ya. Di mana wanita yang mesti menunggu si pria itu datang menyatakan perasaan cintanya kepada si wanita tersebut, ya kan? Tapi wanita juga berhak, ya, untuk menyatakan perasaan cintanya kepada laki-laki juga. Karena apa, ya? Bisa jadi si laki-laki itu dalam keadaan bingung. Dia tidak tahu mesti berbuat apa-apa. Kalau si wanita tersebut, ya, hanya duduk diam dan menunggu si pria tersebut saja, ya udah. Ya kelarlah saat itu. Tidak ada satupun yang bisa didapatkan. Oke, karena pas di sini banyak sekali orang yang mendekati diri dia. Jadi perjuangkan dia, ya. Jangan kalian sia-siakan lagi. Perjuangkan dia, ya. Dekati dia, PDKT dia dengan cara yang halus. Maka ada kemungkinan orang ini bisa menembak kalian, of swords, ya. Ada kebenaran yang akan terungkap, yang akan dia nyatakan berupa menembak kalian. Dengan segala macam cara, dia ingin mendapatkan kalian. Karena cintanya sangat tulus, sangat serius. Ini hubungan soulmate murni, ya, dari masa lalu. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk dek kelompok yang ketiga, ya, berhubung ini readingan general. Jadi, penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Kalau untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan, jangan kalian buang-buang waktu lagi, jangan kalian tunda-tunda lagi. Karena siapa yang cepat, dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke? Semuanya tergantung bagaimana gerak cepat kalian.
So, jangan buang-buang waktu lagi, segera charter order dan booking saya mulai dari saat ini, agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian. Oke guys, ditunggu ya gerak cepat kalian. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga video ini bisa berguna untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif yang tersampaikan, yang mampu kalian petik, yang mampu kalian dapatkan, supaya kalian tahu apa yang boleh kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ke depannya. Oke? Dan bagi kalian, sekali lagi kalau merasa video readingan saya ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini. Dan sekali lagi, bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, ya, karena siapa yang cepat, dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Semuanya kembali lagi tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini, ya. Makanya jangan kalian tunda-tunda lagi, jangan kalian buang-buang waktu lagi, segera charter order dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian. Ditunggu ya guys. Sekarang jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kalian. Kita saling mendoakan yang terbaik untuk diri kita masing-masing ya. Aminkan. Dan akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.